Masa tidur, ketidur di sekolah. Ya kah? Begitu kah? Coba. Sampai tidur. Hmm. Oh, begitu ya? Keren ya? Ya, begitulah. Bapak Kurang bagus ini. apa yang Bapak bikin? Jangan di situ, jangan ke sini lah. Dia lagi Apa itu? Oh, anunya Om, nggak boleh. Selamat siapa? malam, Raya. Kamu siapa? Udah, enggak ada ya. Hai. Terima kasih udah lewat. Alhamdulillah pusing ya, Wi. Enggak rebut situ. Bagaimana mau tiap kecil badanku diberi makanan. Selamat malam. Apa lagi? Kan lebih tinggi. Wih, cepat sekali Kalau lebih tinggi ceritanya. kucing kayak. Lihat mana? Coba tapi kau lihat. Iya tinggi tapi kau belum. Kau kurang makan itu. Kau kurang makan bos. Dua iris kamu belum makan. Selamat malam. Udah suka kacang mana? Coklat. Ngapain Bapak beli? Halo, Smile. Mataki Abil. Selamat malam. Halo, Smile. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Boleh bantu tap-tap layarnya dulu supaya kita tahu teman-teman yang lain yang bergabung. Jadi di VT banyak yang masuk komen. Iya, Firman. Dia balik-balik. Oh, bukan. Halo Laktale. Yang kecil itu. Jadi itu pada intinya adalah siapa di belakang pendidikan ekonomi kita, tidak boleh kita mengecilkan satu profesi. Bagaimanapun kebencian kita sama orang, karena begini, kita ini kadang-kadang pintar, emang pintar, pada dasarnya pintar, tapi namanya kepintaran, kecerdasan itu akan menjadi lenyap ketika kebencian itu sudah menguasai kita, termasuk saya. Jadi tidak menutup kemungkinan saya pun yang ngomong bisa. Ya, kita ini kan istilahnya bikin kesalahan ganti-gantian tiap hari. Yang bikin kita konsisten untuk tidak melakukan hal salah adalah karena kita punya prinsip. Halo, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Boleh bantu tap-tap layar ya, supaya kita bisa kita berbagi semangat positif. Kosim. Oh, siapa ini? Atar Sakti. Bapak, ayo kita pulang. Jangan ajak Bapak pulang. Bapak nggak, saya nggak ajak kamu. Mama yang suruh. Kenapa kamu rapi nanti mengantuk? Jadi sekali lagi saya bilang, apapun latar belakang kita, mungkin lebih baik ekonominya, secara ekonomi, secara pendidikan, secara
Nah, kemudian kebencian itu hak-haknya kalian, hak saya dan kita semua. Tapi kan saya paham bahwa kebencian itu akan membuyarkan kita punya kecerdasan itu menjadi tidak berguna. Ya, karena kebencian itu kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang bukan diri kita. Jadi apalagi kita terlibat istilahnya berpikir tentang politik. Mulutmu diatur kalau membuat segmen sejarah, mulutmu kau yang baca. Hah? Apa ini? Mulutmu diatur kalau membuat segmen sejarah, mulutmu yang kau baca. Sejarah mulutmu yang kau baca. Maksudnya apa tuh? Saya nggak paham. Coba siapa Rama? Apa ini maksudnya? Wih, mantap ini profilmu, tulisan agama nih. Biasanya kalau orang jangan di situ, pesan. Tidak mau. Yuk kasih neneng. Tidak mau. Biar simpan aja, enggak apa-apa. Simpan aja sama neneng. Tolong komennya yang anu ya. Saya kadang-kadang tidak paham juga ya, yang kalian komen apa nih. Ya, teman-teman selamat malam yang sudah bergabung. Bantu tap-tap layar dulu. Karena memang isu-isu politik itu sebenarnya seksi bagi orang yang berkubu-kubu. Ya, bukan saya orang tidak berkubu juga. Tapi kita ini kan kebanyakan orang itu berkubu-kubu itu lebih kepada profilnya. Ya, kalau termulia. Siapa ini? Pijat Mas Anwar. Mas Anwar masih pijat. Selamat malam Mas Anwar. Bagaimana pijatannya? Wah, lewatnya cuman komennya termul. Apa itu? Sudah itu komen terbaikmu. Awas kok kakak, turun di bawah. Jangan kau duduk di atas. Dia sopan turun pindah situ, di sini. Kakak. Astaga, karena kita pergi lagi ya. Halo, selamat malam Ranu, Dewan, Senja. Ya, sejauh ini komen-komen yang masuk kayaknya itu. Jangan di situ, Adek. Tidak boleh di situ, ada orang dewasa, ada orang tua ya. Selamat malam Muslim. Mengantuk. Kenapa kalian ikut Papa? Halo, selamat malam Onti. Irwin, Raka, Lucius, Arman, Makbar. Aduh. Saya lupa tadi saya ngomong apa. Coba kasih komennya. Ini bagus. Tadi kita mau bahas apa ini saya lupa. Yang ini kan tadi konten-konten saya seputar yang tadi saya bahas itu kan yang masalah ojol. Apa ini? Bagus sekali komenmu. Ya, komen Anda itu kan sama dengan kepribadian Anda dan junjunganmu. Sebenarnya junjunganmu nggak bersalah juga sebenarnya. Ya, kalian aja yang menjunjung terlalu seperti komenmu ini. Saya nggak mau sebutkan, nanti kena pelanggaran. Tapi kayaknya kalau yang komen-komen begini nih membahayakan saya nih. Harus kita apa kayaknya? Bukan salah. Jadi bukan, saya sebenarnya nggak suka blokir orang, tapi kakak pindah ke sana. Kenapa duduk di situ? Tidak sopan.
Jangan nonton. Bubar. Kakak di sana duduk. Enggak di sini. Ini apa sih? Bubar. Ojol mana kau, Le? Ojol Sulawesi, guys. Bang, pakai logika, bila Prabowo lengser siapa yang diuntungkan? Jadi untungkan wakilnya, itu logikanya. Tapi kan justru karena logika itu jadi narasi itu gampang dibelokkan. Manusia penjilat. Apa? Jadi tuduhan itu sebenarnya tuduhan buat diri sendiri. Kenapa bibir saya menjadi merah ini? Narasi itu bisa dipakai untuk istilahnya mengecilkan, ya istilahnya bikin ya minimal akun asli. Saya paham kalau orang yang pengecut semua tuh, orang yang komen tidak jelas itu pengecut semua tuh. Padahal ini kan cuman bicara-bicara aja. Nggak perlu takut lah, saya nggak pergi datangi kau. Itulah bang namanya berpolitik manipulasi. Maksudnya, coba saya lihat siapa yang komen tadi tuh. Berpolitik manipulasi, ya. Politik itu seni. Dan kita ini apa istilahnya, orang yang di luar bukan elit, kita lihat politik ini sebenarnya siklus 5 tahunan. Kita tidak terlalu diuntungkan. Kita untung kalau kita dapat pejabat yang bagus. Itu keuntungannya kita sebagai rakyat. Halo, assalamualaikum. Ya, jadi itu keuntungannya. Yang mesin gergaji triplex ya berapa inci? Salam dari Jogja. Salam. Yang kecil bisa aja yang 7 inci. Sebenarnya bukan masalah itu 4 inci. Masalah kita membela tokoh politik. Ya, saya kalau ada yang tidak sesuai dengan saya punya prinsip dan keyakinan, tetap saya kritik. Cobalah kita dengar suara. 9 inci. Jai, coba Jai. Ya, 9 inci yang 7 inci dia pakai. Paling anak-anak ini. Pasti yang komen-komen kayak begini anak-anak ini. Anies lah lebih bagus. Ya, Anies bagus. Cuman Anies itu kekurangannya tidak ada tindak yang nyata. Kebanyakan semua anomali. Istilahnya bahasanya Prabowo itu omong-omong. Siapa lah yang mau lengserin Prabowo sih, gua tanya. Enggak. Terus kenapa abang sendiri kayak benci sama Anies? Jadi begini, saya tuh terus terang saya saya klarifikasi, saya tidak benci personal, saya benci perilaku. Jadi Anies dulu ya di 2000 berapa tuh? 2014 pemilihan gubernur. Itu dia memainkan politik agama. Dan dia mendiamkan. Mendiamkan artinya mendukung. Itu saya letaknya di situ. Dan waktu dia menang ada pidato pribumi. Tidak boleh begitu. Namanya kita pemimpin. Suka nggak suka, semua yang kita pimpin itu nggak usah pakai kata. Itu artinya kita sekat-sekat. Dan ada pendukungnya yang bilang tidak menyolatkan jenazah pemilih calon lain. Itu kan tidak benar, itu di luar daripada konteks berpolitik. Kita kan namanya WNI semua sama. Nah di situ. Jadi saya bukan benci perilakunya. Yang saya bilang itu sangat Sementara kita ini Pancasila itu Persatuan Indonesia. Kenapa kita bikin sekat-sekat pribumi, non pribumi? Sementara kamu ini bukan pribumi. Itu kan sudah kontradiksi sekali. Jadi itu ya jelas ya. Bukan masalah. Udah melingkar. Komen anak-anak ini. Macam. Oh saya sadar sekali. Kan saya bilang tadi di awal. Saya kalau mungkin gak dengar. Jadi sekali lagi saya bilang. Kita ini bikin kesalahan silih berganti. Ini hari saya bikin salah, mungkin besok Anda. Dan itu siklusnya biasa saja. Saya tidak ngomong karena saya lebih bagus. Anak-anak. Saya dulu ya. Kalau komen-komennya tidak ada faedahnya, mending saya salam dari Sulawesi.
Jadi begitu. Jadi saya bilang aja, saya fair saja. Dulu memang saya juga istilahnya pemuja tokoh politik, tapi kayaknya tidak benar juga kita memuja. Karena kita selagi kita puja manusia, manusia itu bisa melakukan salah. Yang kita mau puja itu Tuhan, pasti nggak salah tuh. Bahkan kita sendiri bisa melakukan kesalahan. Sah. Bilang apa masuk? Bilang apa? Cantik. Waalaikumsalam. Saya masuk di sini deh. Ya, dan bikin konten seperti ini itu resikonya berat dan tanggung jawabnya berat. Kenapa? Kadang-kadang kita ini terlihat kayak orang bijak, padahal dalam kehidupan sehari kita juga melakukan kesalahan. Cuman bedanya mungkin kita bukan pejabat, kita tidak punya tanggung jawab kepada istilahnya konstituen. Saya bukan, ya mungkin saya pemimpin rumah tangga, jadi saya bertanggung jawab kepada saya punya anggota. Mata kanan yang Allah ciptakan buat pandang kebaikan orang. Ya saya nggak tahu juga kalau mata kanan itu dipakai untuk kebaikan. Tapi saya setuju dengan pendapatnya Pak Yusril. Dulu saya berpikiran bahwa semua manusia itu baik. Nah, ternyata ada pendapat kedua bahwa manusia sebenarnya itu setengah baik, setengah setengah iblis juga. Astagfirullah. Mata kiri pandang aib sendiri. Betul, kalau itu saya setuju. Intinya begini. Jodi. Apa ini saya mau bahas? Apa ini? Ya saya saya bilang sesuai apa yang. Jadi kalau misalkan ada pendapat saya atau opini saya yang salah, itu kesalahan dari saya. Yang ini. Jangan suka salahkan orang. Tapi begini bro, bukan masalah menyalahkan. Resikonya kita jadi pemimpin, pejabat, tokoh publik, siapa public figure itu, kamu mau nggak mau, suka nggak suka, orang akan mengomentari kamu. Bahkan begini ya, kita bertetangga saja pasti ada yang mau kita bagus, apalagi kita nggak bagus. Jadi begitu. Dan kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua pihak. Saya percaya itu. So pinter. Ya, kalau Anda kau pintar ya kau jawab. Aldian Saresa, pasti orang Kendar. Pasti orang Kendar juga kau. So pintar. Adakah pihak kamu tidak ada buat kejahatan? Begini, kalau saya terminologinya, kejahatan itu sesuatu perbuatan yang tidak baik, merugikan, dan kita masih melakukan. Nah, itu kejahatan. Karena kadang-kadang ada satu tindak kejahatan, ya sebenarnya orang itu melakukan ya karena dia tidak tahu. Ya saya pikir itu bukan kejahatan, ketidaktahuan. Tanggapannya tentang Nadiem Makarim. Nadiem Makarim saya belum tahu ini apa kasusnya. Karena seharian kan saya kan sedikit konten sambil jadi saya ini ojol murni ya. Jadi memang saya tidak terlalu banyak mengikuti isu-isu. Nah, tapi beberapa yang saya ikuti isu itu Menteri Agama sama mantan Menteri Agama yang korupsi. Iya, kalau menurut saya HTI itu organisasinya sejak awal memang sudah salah. Kenapa? Karena dia bawa agama sebagai organisasi. Begini, kan logikanya. Kalau seseorang itu bawa atas nama agama, jadi siapapun orang yang kontra dengan organisasi yang berlandaskan agama, itu pasti dibilang melawan agama atau apa. Jadi orang selalu dipersepsikan salah, padahal itu dia jatuhnya organisasi. Karena bahasanya bahasa agama begitu. Maka dari itu saudara, siapapun yang jadi presiden, seperti itulah kehidupan. Ya. Betul, siapapun jadi presiden, kita ini kerjanya tetap sama. Hanya setidaknya presiden itu memberikan kita di kebijakan yang mempermudah. Misalnya kayak pembangunan infrastruktur, itu kan mereka bangun jalan, fasilitas umum, fasilitas kesehatan. Jadi itu akan berdampak sekali. Walaupun kamu kerja setengah mati, kalau pelayanan kesehatan itu buruk, itu pasti sangat berdampak.
dan lain sebagainya. Kayak contoh tadi saya jalan, saya buat penumpang, ada daerah saya yang gelap sekali. Itu kan pasti mempengaruhi hidupmu, tidak mungkin tidak. Karena kalau jalan gelap itu di situ bisa tinggal tinggal begal, hewan berbahaya. Nah, itu kan 1,98 T. Bisa yang Jangan rebut. Adek, jangan rebut. Makan saja. Jadi Nadiem Makarim saya tidak tahu apanya, dia punya kasus, tapi saya orang ini ya feeling, tapi nggak boleh kita bicara feeling sih, dosa juga itu. Jadi saya nggak mau komentar dulu, kita tunggu saja hasilnya. Sudah hancur rumahnya Sharon dan kawan-kawannya. Janji itu hari datang langsung, itu hari langsung ku datang. Nggak tahu. Saya ini jiwaku bukan kayak begitu. Saya boleh marah sama orang, hanya saya nggak suka berlaku yang kayak begitu. Nggak tahu, jiwaku begitu. Karena begini, kalau orang jahat sama kita, kita balas jahat, artinya kita ini sama. Sama sekarang saya selalu bilang di konten saya bahwa pemimpin dan rakyat ini sebenarnya sama. Kenapa? Karena pemimpin itu lahir daripada rakyat. Yang memilih adalah kita. Kalau pemimpinnya korup, biasanya rakyatnya korup. Buktinya kemarin demo penjarahan. Artinya bahwa sebenarnya rakyat itu juga korup. Cuma nggak kebagian jabatan, nggak ada proyek. Jadi begitu ya saya lihat. Jawab nggak janji Jokowi kemarin. Jadi begini, janji sebenarnya bukan masalah Jokowi saja. Setiap namanya calon, mau dia bupati, kepala desa, mulai dari level bawah sampai atas. Saya begini, saya memahaminya, terminologinya begini. Janji itu adalah sesuatu yang ingin dicapai. Ketika itu tidak tercapai, itu bukan dia mengingkari janji. Menurut saya begitu. Misalkan dia janji pertumbuhan ekonomi 7%. Menurut pemahaman saya juga pernah kerja di perusahaan. Nggak tahu saya mau katakan janji. Tapi yang saya pahami janji itu seperti orang menikah. Nah, kalau menikah tuh saya nggak boleh kasar sama istri saya harus menafkahi istri saya nggak boleh selingkuh. Itu yang saya pahami terminologi janji. Pejabat itu saya pahami adalah satu ingin pencapaian. Ketika itu tidak tercapai, itu bukan mengingkar janji. Tapi boleh saya bilang, memang janji Jokowi tidak semuanya yang dia penuhi. Itu saya harus jujur saja, karena kemarin bilang tidak impor, ternyata kita impor. Jadi saya fair saja. Makanya saya bilang kalau kemarin di 2014 saya kayaknya pemuja tokoh politik, bukan pemuja istilahnya ide atau apa. Jadi saya jujur aja itu kalau yang itu ya. Selebihnya bilang janji 7% nggak jadi. Ternyata pertumbuhan ekonomi cuma 5%. Berarti itu target yang tidak tercapai. Tapi intinya dia ke sana karena begini. Dia kan ada indikatornya juga, namanya pejabat itu kayak presiden ya. Dia ngutang. Orang kan pasti ngulik-ngulik utangnya. Sekarang pertanyaan saya, negara mana yang tidak berutang? Kalau dibandingkan PDB-nya negara kita dengan rasio utang itu berapa sih? Kalau setahu saya ya, kalau 60% itu sudah berbahaya. Kalau setahu saya rasio utang Indonesia itu dengan PDB-nya 36%. Jadi masih dalam keadaan aman. Nah, geng Solo banyak yang maling. Kalau ini sentimen, geng Solo banyak yang maling. Maling itu individual ya. Jadi bukan dia istilahnya apa saya mau bilang. Ini kan cuma stigma buatan lah. Istilahnya pembenci saya paham. Jangan banyak ngomong bro. Terus orang live itu ngomong. Kalau nggak ngomong ya kita main WA aja. Mempermudah korupsi. Ini kemarin yang saya kritisi tentang korupsi. Tapi kan namanya satu pemerintahan, namanya negara demokrasi, ada namanya trias politika. Jadi ada namanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan presiden itu dia sejajar. Dia tidak bisa intervensi dia punya yudikatif, yaitu kehakiman,
hakim seperti hakim agung, hakim pengadilan tinggi, Mahkamah Konstitusi nggak bisa intervensi. Jadi kita juga ini jangan cuma kritik, tapi kita tidak memahami namanya hukum tata negara. Ada namanya legislatif itu nggak bisa dibubarkan sama presiden. Tapi legislatif bisa menurunkan presiden. Contohnya Gus Dur. Dia kan Gus Dur mau bubarkan DPR. Ujung-ujungnya dia yang bubar, diganti sama. Tapi kan itu kita tahu sendiri, ada itu kong kali kong. Dia bilang fasilitas kesehatan enggak baca. Kalau BPJS tekor. Ini saya percaya BPJS tekor. Semua BUMN di Indonesia itu tekor. Karena begini, kalau ada yang pernah nonton pernyataannya Ahok itu bilang begini, Indonesia ini BUMN-nya termasuk BPJS dikelola itu tidak seperti perusahaan. Perusahaan itu menggaji karyawannya itu berdasarkan kinerja. Jadi Jadi karyawan perusahaan jika dia menghasilkan laba, dia akan digaji, dipertahankan. Kalau tidak, dia akan dipecat. Tapi kalau BUMN atau kayak BPJS lah dan segala, itu wajar rugi. Kenapa? Kayak PLN, kok PLN itu rugi? Kita kan bayar PLN, kok rugi? Jadi begini guys, teman-teman. Jadi belakangan saya pahami ya. Ini ulah oknum. Jadi direksi dan bawahannya itu menggerogoti. Jadi direksi BUMN ini seperti penyakit yang bersarang di tubuh. Dia tidak peduli mau untung kayak mau rugi kayak, pokoknya saya gerogoti. Ini kan mereka tidak merasa memiliki BUMN. Intinya kan BUMN ini kan dimodali dari negara. Jadi makanya hancur tuh BUMN karena tidak merasa itu kan bukan perusahaan dia. Itu kan nanti kalau misalkan pensiun itu diwariskan ke anaknya. Jadi kenapa itu rugi? Itu saya punya logika ya. Jadi wajar. Jadi siapapun presidennya ya, kalau dia tidak tegas dengan BUMN, kalau dia tidak punya sistem seperti mengelola perusahaan, itu saya bilang tadi, perusahaan itu basisnya laba, untung. Kan kita lihat itu kayak perusahaannya Elon Musk, tiba-tiba dia pecat berapa karyawannya. Bahkan orang-orang yang termasuk mendirikan atau merintis atau orang-orang lamanya Elon Musk itu dipecat karena minta kenaikan gaji. Jadi itu pemahaman saya kenapa itu BUMN rugi, BPJS begitu. Nah, kemarin ini ada yang saya bahas di konten saya itu BPJS kong kali kong sama oknum rumah sakit. Ada pasien masuk, dia ternyata masuk biaya umum, ternyata dia diklaim lagi BPJS-nya. Jadi saya bilang ini kong kali kong, tidak mungkin cuman oknum rumah sakit yang kerja sendirian, istilahnya manipulasi data. Itu supaya cair, itu kan orang BPJS juga harus kerja sama. Kemarin itu saya dengar 20 juta, ini satu. Kalau nggak tahu kalau banyak pasiennya. Jadi itu satu. Itu saya pikir kenapa lebih baik fokus cari duit. Oh, saya fokus cari duit. Bikin konten ya kan begini bos, siapapun yang mengikuti saya punya konten, saya ini tidak punya jabatan dan tidak dibayar. Jadi itu jadi begini prinsip hidup saya. Ya ini ya namanya kita hidup ya, kita belajar, kita lama-lama kita mencari makna hidup. Ternyata begini, manusia itu harimau meninggalkan meninggalkan belang, gajah meninggalkan gading, dan manusia itu meninggalkan nama. Nah saya di situ, saya pengen meninggalkan nama. Kalaupun orang tidak mengenal saya, enggak apa-apa. Bro, sampean kan pencinta Jokowi, bisa jawab tidak soal janji kemarin? Loker jutaan, oke saya jawab. Saya enggak tahu pasti. Sebenarnya saya belum pernah lihat juga itu janji yang dimaksud 19 juta. Tapi begini, rata-rata orang yang menuntut janji 19 juta itu orang-orang yang memang cuma mencari kesalahan. Saya pastikan dulu yang itu. Begini, jadi 19 juta itu akan tercapai manakala ini kan target, ini termasuk target juga. Realistis atau tidak, saya tidak tahu bagaimana cara menghitungnya karena saya bukan ahlinya untuk itu. Jadi, tapi saya mau menjawab begini. 19 juta pekerjaan itu, lowongan kerja itu kan
sektor apa ya, sektor formal. Misalnya ada pembangunan, misalkan contoh aja ini, nanti kayak di Sulawesi Tenggara ini mau ada jembatan penghubung Buton, Pulau Buton dengan Pulau Muna. Itu anggarannya berapa triliun sekian. Nah itu kita kira-kira saja itu berapa lama dikerja, itu akan menyerap tenaga kerja. Tapi yang mempengaruhi dari janji tersebut adalah korupsi. Karena semakin banyak yang dikorupsi, harusnya itu bisa menjadi pembangunan untuk ya pembangunan infrastruktur, itu kan bisa menyerap tenaga kerja, malah dikorupsi, itu akan mengurangi yang itu. Makanya Jadi pemahaman saya begitu. Tapi kalau kita orangnya memang hanya pengen nagih-nagih saja, ya kita nggak akan tahu. Kita nggak akan tahu. IKN itu kan salah satunya implementasi dari janji 19 juta. Saya belum pernah lihat sebenarnya itu. Karena yang cuma ngomong itu kan pembenci saja. Bentar lagi Menteri Agama zaman Jokowi ditangkap. Saya setuju. Jadi saya tidak, jadi begini. Jangan dikatakan bilang, oh Menteri Jokowi, pasti pendukungnya ini akan marah, nyata. Gak peduli, itu kan manusia juga. Mereka kan namanya politik. Jokowi itu kelemahannya dia bukan ketua partai politik. Karena siapapun jadi presiden itu tidak mudah seperti pikirannya kita. Oh saya jadi presiden, saya kuasai semua. Enggak begitu bos. Ini negara bukan negara kerajaan. Kerajaan itu pegang penuh. Kalau kita di ini negara demokrasi, di sini ada parlemen. Tidak bisa kamu jalan sendiri. Jadi memang susah. Tapi setidaknya Pak Jokowi itu keberpihakan kepada rakyat terasa. Satu, BPJS. Siapa di sini manusia yang tidak merasakan BPJS? Coba kasih tahu saya lambemu itu, saya kasih lombo itu. Siapa yang tidak berterima kasih dikasih BPJS? Walaupun bilang, oh itu kan ada DPR. Kalau negara nggak mau, negara nggak ini, ya bisa juga. Jadi nggak usah. Jadi setiap zaman itu punya kelebihannya. Tapi kan kita bisa merasakan, oh di zaman itu, zamannya Pak Jokowi, Papua itu kan selama ini nggak pernah dianu. Waktu zamannya presiden sebelumnya itu kan ada namanya istilah Jawa sentris. Semua pembangunan dipusatkan di Jawa. Kenapa? Karena penerimaan pajak di Jawa itu dan segala-galanya itu sangat besar di sana. Padahal di Kalimantan itu penerimaan dari sektor kayak tambang itu sangat tinggi. Tapi kan namanya presiden, pemimpin itu tidak melihat berdasarkan itu. Oh di Jawa pemasukannya lebih banyak di Kalimantan. Tidak. Dia harus adil. Dia bikin kereta cepat itu sekarang bilang banyak ruginya. Dia basisnya bukan itu. Bukan perusahaan. Kalau negara kayak perusahaan, itu yang kelola BUMN udah lama dipecat-pecatin, kasih ramping, udah kayak modelnya Elon Musk. Saya berani bertaruh. Saya pecat-pecat itu semua tuh. Kalau sistemnya kayak perusahaan. Nah, ini kan bukan kerajaan, banyak omong. Coba kamu kalau bisa urus saja hidupmu dulu. Ya kamu kenapa kamu urus hidup saya? Ini komen ini nggak ada logika ya. Dia komen urus saja hidupmu dulu. Lah kamu kenapa ngurus orang hidup saya? Kan ini komen bodoh ini. Saya pasti kan orang bodoh ini, nggak ada otaknya ini. Saya nggak pernah komen tuh urus saja hidupmu. Saya kan mikir, loh kenapa saya komen begitu? Saya kan juga lagi ngurus hidup dia. Itu kan sama aja bodoh. Tuh loh. Gua kasihan sama lu bro. Nyari duit bener saja bro. Bahas politik jangan tanggung-tanggung bro. Komenmu ini sebenarnya nggak ada gunanya ya. Komen-komen begini nggak ada gunanya. Karena nggak ada isinya. Saya kan tadi bagus. Ada yang komen bilang bahas ini. Siapa Nadiem Makarim enak. Ada sekali. Otakmu tuh itulah orang-orang merasa pintar tapi dia punya logika nggak masuk. Menteri termul mulai keciduk satu persatu. Ya sejak zamannya Jokowi juga sudah banyak yang ditangkap kok. Termasuk anak buahnya Gerindra dulu kan ditangkap juga. Termasuk menterinya, mereka kan dari partai juga bos. Mereka mewakili dirinya sendiri. Indah gini, orang kan nyerangnya itu bukan langsung ke orangnya, nggak ada hubungannya. Nggak ada, keluarganya kan nggak korupsi, anaknya kan nggak korupsi. Itu kalau bilang korupsi ya silakan buktikan, nggak begitu, logikanya begitu. Seperti orang kayak menuduh kayak Anies ini korupsi, ya saya kan nggak pernah juga. Tapi memperkaya orang ada dikasih. Abang ini kayak pernah gagal
gagal calon. Komen bodoh apa bodohmu bodohmu itu caleg itu ndak ada uangnya, saya makan Senin Kamis sama sekali enggak janjinya aja kau situ koma PJS bansos sege dengan nenekmu dengan mamamu, kamu kan tuh munafik semua ya, kau nanti fasilitas jalan apa desa kok ngomong. Kenapa saya malam ini banyak sekali komen-komen bodoh yang masuk di sini? Biar bangga nih, dua komen bos, coba jelasin antara curang dan tidak curang. Didanai atau tidak? Aku mau. Bukan mainan ini, gantungan kunci. Pasti ini orang koleksi kartu sakti. Ini gantungan kunci Aku motor. mau. Saya pastikan keluargamu banyak yang nikmati kartu sakti. Saya pastikan dirimu makan, Kunci motor ini. pastikan dirimu makan dana bansos. Saya pastikan. Kalau kamu bukan pengusaha, Itu sudah. saya pastikan dirimu menikmati BPJS. Saya pastikan. Biar ini bangga ini kok. Bodoh, komen bodoh. Ada di mulutnya. Bukan janji dia itu, tapi banyak bohongnya. Kamu sakit hati toh? Kamu begini, orang yang komen begini itu biasanya tidak bahagia di kehidupannya. Akhirnya dia melampiaskan. Intinya yang pasti ke politik. Jadi dia gagal nikah, salah Jokowi. Dia darah tinggi, salah Jokowi. Dia usahanya bangkrut, salah Jokowi. Orang-orang begini itu memang Belum. orang satu pasti otaknya nggak macet, darahnya nggak lancar. Ini harus Negara berhutang tapi nggak gila-gilaan sama kayak Jokowi. Pasti orang bodoh yang komen. Saya jamin orang bodoh. Kan saya sudah bilang tadi, negara mana yang tidak berhutang dalam namanya saya pakai bahasa jadi ada namanya apa kana? Apa bahasanya itu? Rasio utang itu kan ada batas sekian kapan. Rasio utangnya itu utangnya dikonversikan misalkan 8.000 triliun terus kita punya apa ya bahasanya? Yang merah tadi. Uangnya kita ya segitulah. Jadi untuk sekarang itu terakhir yang saya tahu 36%. Maaf nih bos, ente saja kerjanya aja bro. Apa yang dibanggakan dari pemerintahan kemarin bro? Banyak yang dibanggakan, bukan sebenarnya dibanggakan, setidaknya presiden kita sudah melaksanakan istilahnya amanat undang-undang lah, BPJS, bantuan pendidikan, bantuan usaha. Tapi kalaupun kau tidak merasakan atau kau sudah merasakan dan kau buta huruf ya sudah nggak masalah. Makanya ini Prabowo ini datang melengkapkan, istilah bantu melengkapkan. Kemarin nggak ada makan siangnya karena mungkin kita rakyat ini banyak yang bodoh karena mungkin kurang makan, banyak yang jadi gembel. Sebenarnya nggak gembel-gembel aja, mentalnya mental gembel. Kemarin kasih nenek kampungku. Ya. Gaganya sandal Semangat sekali nih anak-anak abah. Dia dulu sandalnya lemahnya yang dibelikan buat pemilihan. Itu cantiknya itu yang merah. Ada anunya itu di sininya. Polisinya. Baru dia Tapi tidak sayang. dikatai mamaku. Wah, Jadi teman-teman saya akan membalas komen-komen yang memang layak kita balas. Kita bahas ya kalau komennya nggak ada isi. kan harus ya. Saya bukan bilang nggak menanggapi, tapi kalau orang yang memang dasarnya kebencian itu percuma ditanggapi, nggak ada ininya. Dari bahasa saja yang dia keluarkan itu memang bahasa-bahasa yang nggak berpikir. Karena saya ini golongan berpikir. Ngojek aja dulu bang, nggak usah ikut politik. Lah kamu kok pekerjaanmu juga apa? Kok ikut politik? Kan begini, ini logikanya begini bodoh. Kita masuk di rumahnya orang, tapi kita menyarankan. Kita masuk di rumahnya orang, ya. Nggak tahu dia itu orang lagi nonton TV atau dia lagi ngapain. Bang, nggak usah nonton TV, mending urus aja.
Kan bodoh ya kita masuk di rumahnya orang tapi kita ngatur-ngatur. Itu bodoh itu menurut saya itu. Apa orang nggak tahu diri itu, nggak punya adab. Tek-tek sok. Gimana ini? Gili-gili. Gili-gili. Jadi rata-rata yang masuk komen ini anak abah yang nggak ada otak. Inilah kalau kebanyakan ngelem begini. Kata mereka abang calon dikasih jabatan mana? Waduh. Itu sudah ada tugasnya KPK lah. Cari panggung. Saya nggak butuh panggung, saya butuhnya jalanan. Karena kan saya mengaspal. Sambangi langsung rumah artis itu bang. Aku yang TKW juga geram perkara sepatu dan baju. Saya posisinya ini memang di Sulawesi agak jauh. Makanya tadi saya bikin postingan teman-teman ojol ya. Apa ya? Karena begini, nggak bisa juga kita di postingan itu bikin kata-kata yang mengandung unsur pidana. Jadi ya sebisa mungkin kita hati-hati membuat konten juga. Tapi kalau untuk pandangan-pandangan saya, kalau yang nggak suka ya nggak ada masalah. Karena kan negara demokrasi sekali lagi ya. Jadi orang berbeda pandangan itu nggak usah kita terlalu apa. Dan kalau kayak politik itu siklus 5 tahunan. Jadi saya bilang lagi bahwa saya dulu ya, namanya kita hidup ini kan kita belajar apa yang salah di masa lalu, kayak money politik. Jadi dulu saya juga orang yang tergolong suka money politik. Tapi yang periode kemarin ini pemilihan caleg, ya nggak tahu apa saya boleh berbangga atau tidak. Enggak, yang jelas keyakinan saya itu enggak saya lakukan. Jadi alhamdulillah saya sudah lolos dari itu. Lihat berita mobil SMK gimana. Jadi mobil SMK itu kan ada dari zamannya Pak SBY ya. Itu kan juga sebenarnya itu programnya bupati. Setahu saya begitu. Jadi oleh Presiden Jokowi itu mau dinasionalkan. Dan begini jeleknya negara kita ya. Kalau kita mau bikin satu istilahnya contoh lah mobil nasional, itu kita punya masyarakat rakyat yang benci presiden itu akan mengolok-ngolok. Lah kita ini kenapa bangga kita memuja negara lain? Negara lain bikin kayak misalkan Nissan. Itu Korea tuh. Negara Jepang bikin Toyota dan Suzuki dan lain sebagainya. Kok kita bangga membanggakan negara kita mau bikin alutsista, mau bikin ini pasti abal-abal, ini pasti. Kok bodoh kita. Ya kita nggak akan bisa maju tuh. Karena kita sendiri saya lihat PT Anda membangun kebencian kepada pendukung Anies. Begini, sebenarnya kalau saya tuh kayak nangkis-nangkis saja. Jadi pendukung Anies itu mau bikin narasi menyesatkan dengan tidak ada fakta. Jadi saya lawan aja. Jadi istilahnya saya melawan aja tuh. Orang kalau melawan lah. Jadi begitu ya. Oke. Jadi teman-teman kalau mau komen, selama komennya itu bisa istilahnya kita olah ya. Itu orang kan komen kalau dia pakai pikiran pasti enak kita baca. Kita pasti ya mungkin beberapa komen yang komen-komen jahat juga tetap mungkin saya baca. Apa ya? Apa jarang makan tidur siang? Jelek juga jaringan ini. Itu kenapa kakak udah dimakan itu anunya? Karena pahit. Masa sih? Apa kayak itu? Bubur, tapi sudah dingin tapi tidak enak sekali. Tapi manis. Tunggu bapak. Aduh, aku punya kecantikan. Bapak ya kita Saat Anies jadi gubernur DKI, apa ada masalah seperti yang Anda narasikan? Saat jadi pertama begini. Jadi Anies itu ya saya nggak tahu. Saya ini sekali lagi bukan orangnya ya, lebih kepada perilakunya. Jadi Anies ketika pencalonan dulu itu dia pakai politik agama, ya nggak tahu juga ya. Dia ceramah di
masjid. Ya masjid itu kan kita tahu sendiri. Ya kita sepakati bersama bahwa itu tempat kita ibadah. Ya. Ya dia ceramah air itu jangan masukkan ke tanah. Parkir kan jadi parkir itu kan omong kosong yang sangat. Sudah lama saya hidup saya cari ceramah seperti itu di negara manapun, di kabupaten manapun di Indonesia ini nggak ada itu istilah parkir air omong kosong. Itu kan saking kecerdasan kita terlalu pintar. Tapi tidak masalah, itu kan yang namanya siapapun orang bisa melakukan kebodohan termasuk saya. Nah itu salah satunya. Kemudian itu tadi saya bilang politisasi agama. Di situ kan ada kayak Rizik Syihab, apa HTI lah, FPI lah. Jangan sholatkan pendukung Ahok. Loh, apaan itu? Dan dia diam saja. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang salah dan kita mendiamkan, itu artinya kita bersetuju. Bersetuju artinya mendukung. Memang kita tidak, bukan saya ngomong. Kan itu akan lebih gampang sekali. Dia kan hobinya kan cuci tangan. Seperti misalnya ada banjir tuh. Nah, dia akan klaim, "Bu, ini sekarang banjirnya kurang." Ya banjirnya kurang tinggi. Kalau kegagalan, kayak misalkan contoh aja yang terdekat ya. Waktu dia bikin Formula E. Formula E itu kan sudah ditentang, itu nggak akan dapat apa namanya? Nggak ada pembalap kita juga yang kontribusi di sana. Terus kayak bikin lapangannya itu kena angin aja udah hancur sekali pakai. Nggak ada intinya, nggak ada keuntungan. Tapi dia tetap saja melanjutkan. Nggak ada jangka panjang. Bisa beda tuh kayak GP di Lombok itu kan itu masih bisa dipakai bertahun-tahun ke depan, masih bisa. Dia di sana bisa dapat hak siar, ada pariwisata. Kemudian kayak dibangun apa itu? Stadion apa itu? Yang kata pemujanya itu. Tapi dia itu kan ada kekurangan juga. Misalkan kayak lahan parkir sempit, terus kayak orang keluar biasa dipakai itu kan, walaupun juga bilang stadion, tapi kan stadion itu tetap disewa, bukan setidaknya kau masuk gratis, enggak juga. Tapi itu kita paham lah, rata-rata stadion pasti masuk bayar. Nah di sana itu kayak pintunya itu berapa biji, tidak sesuai standar internasional. Lapangannya mungkin bagus, tapi kan namanya lapangan itu pendukungnya itu kan banyak, lapangan parkir dan akses lalu lintas. Jadi kita tidak bisa bicara lapangan itu hanya lapangan. Itu tidak cukup. Banyak fasilitas keselamatan. Orang kalau lagi chaos, berapa pintu darurat, itu logis. Itu pemahaman bodoh saya aja tuh. Terus itu waktu dia menjabat banyak kebijakan kayak lem Aibon semiliar-miliar, kayak pasir semiliar-miliar, beli pulpen semiliar-miliar. Gila aja lu. Lem Aibon lu mau ngelem tuh. Terus dia naikkan tunjangan perumahan untuk DPR, bahkan ngalahin DPR pusat loh. DPR pusat 50 juta, dia 78 juta. Gila nggak tuh? Terus dia bilang nggak reklamasi, ternyata reklamasi lanjut bro. Dia akan tutup diskotik, ternyata malah jadi pemegang saham diskotik. Pendapatnya gimana soal 12 tuntutan dari diaspora? Batas waktu. Saya sebenarnya tadi saya nonton PT-nya itu yang tuntutan apa itu 17+8. Ada juga konten kreator yang bahas. Menurut saya tuntutannya bagus, saya setuju. Adapun bilang beberapa poin, bukan bilang saya tidak setuju, tapi ada mungkin yang sudah dijalankan. Tapi memang kalau tuntutannya itu intinya keseluruhan secara umum saya setuju semua. Nah. Justru yang tidak masuk akal pembangunan IKN. Oke, saya bahas IKN. Jadi sebenarnya IKN ibu kota negara ini itu sebenarnya bukan Jokowi yang mulai. Itu sudah sejak zamannya Soekarno ya. Di Soeharto, pas SBY. Jadi itu sebenarnya sudah lama. Tapi kalau kita membahasnya secara kebencian, itu akan jadi masalah. Karena begini, contoh ya, saya kasih contoh. Jadi kayak Gibran datang ngunjungin orang bilang pencitraan. Gibran nggak datang
tidak peduli, jadi serba salah. Logis toh? Masuk enggak? Iya lagi. IKN justru tidak masuk akal pembangunan. Kenapa nggak masuk akal? Dulu setahu saya ya, sejarahnya Monas, bukan sejarah Monas, sejarahnya Gelora Bung Karno itu dulu ditentang. Zaman dulu waktu Soekarno bikin Gelora Bung Karno. Lihat sekarang bagaimana Gelora Bung Karno menjadi stadion andalan dan salah satu terbesar di Asia Tenggara. Cocok nggak? Masuk nggak ini? Gokil toh. Jadi teman-teman mungkin yang ya nggak apa-apa sih. Kan kita semua, enggak semua kita ini belajar sejarah. Saya pun juga nggak banyak-banyak. Sebenarnya bilang saya juga bukan belajar sejarah secara full time, tidak. Kebetulan saya tahu di anu saya ini anak abah, tapi nggak apa-apa. Saya hargai. Jadi kalau komennya masih bisa kita kita olah, bisa jawab. Tapi kalau komennya komen bodoh, komen tolol, mendingan kau ke laut saja, kamu ketemu sama yang sudah pergi. Kalau kamu bisa kasar, saya bisa juga. Gampang sebenarnya, kalau bicara kasar gampang aja. Pekerjaan gampang itu. Hanya kan kita masih ada pikiran sedikit. Walaupun sedikit, saya masih mikir. Setidaknya saya masih pakai saya punya akal. Daripada kalian dikasih pikiran tapi nggak dipakai, sayang sekali. Satu kerugian sangat. Nah, kita sapa-sapa dulu walaupun sedikit. Saya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang bikin tersinggung, sakit hati, nggak apa-apa. Terima saja ya, karena ini namanya kita hidup. Saya kan pun juga merasakan hal yang sama. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Mau tidak setuju dengan pendapat saya, tidak suka dengan saya, no problem, I don't care. Terima kasih Mas Indra sudah meluangkan waktu dan pikirannya. Terima kasih. Ya walaupun teman-teman yang lain itu komennya nggak jelas. Bisa menulis, bisa apa saja. Itu saya belum terlalu mengikuti karena sejauh ini memang isu ojol ini karena mungkin berkaitan dengan profesi saya, jadi makanya saya agak fokus ke isu ojol. Kemudian tadi kan ada isu Menteri Agama, dia komentari tentang guru. Kenapa saya sangat peduli dengan isu guru? Karena ya salah satunya karena istri saya juga guru honor. Saya tahu tuh deritanya guru honor bagaimana. Karena saya ikut tinggal dengan istri sama-sama. Bahkan saya ngikut istri. Nah, biasanya kan perempuan ngikut laki. Ini kan bilang saya ngikut istri. Tapi karena isi saya alhamdulillah di sekolah sama bapaknya jadi sarjana. Jadi sayang sekali kalau sarjananya dan ilmunya itu tidak dapatnya saya ngikut istri. Dia jadi guru honor, gaji 300 per bulan, dibayar per 3 bulan, kadang 4 bulan. Pernah dia 80.000 gajinya tuh. Bayangkan, jadi saya paham sekali tuh. Malah lebih banyak uang jajan saya kasih dia daripada gajinya. Ya makanya saya sangat concern sama isu guru ya. Dan menurut saya pernyataan Menteri Agama ini, yang mengantum itu orang-orang. ya kah? Iya. Mau minta pulang? Iya. Apa ini? Gak tahu juga, nggak dibuka juga. Kalian mengantuk kah? Mengantuk. Gimana juga mama udah suruh bawa ikut saya sama saya. Supaya kau pulang. Ayo pulang. Jadi terima kasih teman-teman sudah bergabung. Jadi sekali lagi sebelum apa ya, saya lupa, pokoknya ini cuma sekedar konten. Adapun kita berbeda pilihan, berbeda pandangan, jangan sampai kita lupa dan saling dendam kesumat. Jangan tuh, karena saya nggak ada. Kalau saya itu lebih melawan kepada narasi, pikiran perilaku. Saya nggak ada dendam sama siapapun. Bilang sama tokoh politik ngapain tak dendam. Toh juga belum tentu saya masuk kemana, saya sampai di umur sekian. Jadi begitu. Salam satu aspal. Ayo, oh sama-sama ojol kah? Oh iya, salam satu aspal. Terima kasih Mas Indra. Saya mohon maaf, saya tidak tahu ini rata-rata penonton saya di pihak mana.
Saya intinya begini ya, saya per-peran aja, saya memihak pada kebenaran keadilan. Tapi namanya kebenaran keadilan itu kadang subjek, menurut kita benar, kadang pendapat orang. Tapi kan kalau memang tidak ada yang bisa menjadi tolak ukur, ya setidaknya kalau kita menuduh seseorang bikin ini bikin itu, ya kita serahkan pengadilan. Adapun kadang-kadang juga kita tidak percaya pengadilan, memang karena kenyataannya juga pengadilan itu satu tempat yang kita anggap sebagai pertarungan terakhir, tempatnya kita mendapatkan perlakuan adil. Karena banyak juga orang masuk pengadilan itu menang-menangan, pingin dimenangkan, bukan cari keadilan. Aduh, panas. Kata-kata begitu. Terima kasih siapa ini? PMG, terima kasih. PMG. Ini anak saya ini ada mau minta pulang nih. Betulan kayak ini. Saya pengennya sebenarnya live itu lama-lama, hanya ya itu sekali lagi saya tidak akan bicara yang mengada-ngada. Jadi saya juga ini manusia biasa juga, keterbatasan ekonomi, saya berjibaku juga dengan hidup saya cuma ojol biasa, nggak ada yang gaji, nggak ada yang bayar. Jadi kalau kalian yang suka menuduh buzzer, dibayar, menjilat, nggak apa-apa. Saya bukannya marah ya, karena saya paham ya, menurut keyakinan saya, katanya itu orang itu semakin dihina, semakin difitnah, biasanya itu ada namanya transfer dosa. Saya percaya tuh transfer dosa. Jadi tadi saya bilang di video saya bahwa saya melihat pemilihan itu, saya mengikuti pola. Ada yang komen, pola apa sih bro? Nah, ini salah satunya pola ya, pola. Percaya atau tidak, tapi saya sejauh ini itu saya punya kepercayaan pola. Biasanya ya tokoh politik yang terlalu kelewatan dihina, contoh Anies itu waktu 2014 kapan gak tuh? Bukan 2014, pemilihan gubernur DKI itu menurut saya dia yang paling dihina ya, walaupun ya kenyataannya itu tidak selalu semua ada kok faktanya, tapi dia yang terpilih, berarti Tuhan menghendaki dia. Jadi saya punya, ya sudahlah, orang dia yang terpilih, mau dia apa lagi. Nah sekarang kayak pemilihan 2014, dulu kan kita nggak ada yang kenal tuh calon presiden, paling yang kita kenal aja Prabowo. Saya saja dulu waktu 2012 saya waktu di Medan ya, saya kan orang Sulawesi. Tokoh politik yang dari Sulawesi itu kan Yusuf Kala waktu itu. Jadi saya berpikir ya, bagus ini kalau Pak Prabowo ini pasangan sama Yusuf Kala waktu itu. Jadi ya saya waktu itu pemikiran politik saya masih primordial. Artinya saya memilih tokoh politik itu yang satu kampung dengan saya. Kalaupun dia nggak Sulawesi Tenggara, satu kampung suku atau apa, setidaknya dia dari Sulawesi. Jadi waktu itu begitu pemikiran saya. Jadi ya saya bilang bagusnya nih Prabowo ini pasangan sama Yusuf Kala, karena saya pendukungnya Yusuf Kala tuh. Waktu itu kan masih pikiran masih muda tuh, kayak pemilihan dulu masih SBY lawan Yusuf Kala, saya pilih Yusuf Kala waktu itu. Ternyata 2014 itu calonnya Jokowi. Saya tidak kenal tuh Pak Jokowi siapa, tapi saya pernah nonton dia itu wali kota Solo pakai sepeda, mungkin pencitraan ya kita nggak tahu, itu saya nggak tahu ya boleh saja, benar juga itu kalau ada yang bilang pencitraan tuh naik sepeda, katanya nggak ngambil gaji. Dia ada kebijakan ya, kayak bikin Indomaret itu nggak boleh ada radius sekian kilometer apa berapa dengan pasar tradisional. Jadi intinya dia itu pahlawan untuk pasar-pasar. Jadi dia setiap ada kebijakan diajak makan dulu.
Nah, pada saat itu dia punya kampanye keren juga. Nah, saya itu waktu itu tiba-tiba kebetulan Pak Yusuf Kalla jadi wakilnya juga dia. Jadi waktu itu sedikit banyak saya masih berpikir primordial. Istilahnya siapa satu kampung saya pilih itu, ada Sulawesinya, saya ke situ. Jadi pada saat itu pelan-pelan kan pada saat itu pemilihan itu masif sekali. Ada namanya obor rakyat. Wih, ngeri itu obor rakyat. Nah, disitulah keluar semua. Ternyata belakang kita tahu fitnah Cina lah. Ya kenapa kalau Cina? Ya orang Indonesia juga dia. Terus PKI lah. Terus mamanya Kristen lah. Kayak begitu. Wah, ngeri sampai Roma Irama itu kan waktu ILC itu. Wah, sakit hati sekali tuh. Pada saat itu 2019 lebih ngeri lagi. Tapi kan ada pengakuan. Ternyata yang bikin obor rakyat itu si Mataliti siapa itu yang calon PSSI tapi kalah tuh. Terus jadi DPD dia. Kan ada pengakuan, oh ternyata begitu. Nah, begitulah. 2019 wah lebih parah lagi dihina. Prabowo 2024 dihina, dicaci maki. Itu polanya. Jadi semakin orang direndahkan, dihina, dia diangkat derajatnya. Itu pola itu. Makanya pendukung Jokowi orang menghina. Karena berbahaya itu. Termu itu bang, nggak malu dibilang termu. Nggak tahu ya. Kalau bilang malus, sebenarnya kalau cuman kata-kata begitu nggak penting tuh, nggak ada apa ya. Kita mengantuk. Kalian mengantuk? Oke, oke. Pimi ini motor. Tidak mau makan itu kah? Enggak, bawa mie. Bawa mie. Ada martabaknya. Teman-teman terima kasih sudah mengikuti. Kesian itu anakku sudah mengantuk. Saya pengennya live lama-lama, tapi masalahnya saya kerja jalan mengojek mulai pagi sampai sore. Pulang itu tinggal capek saja. Jadi memang saya bukan pengangguran ya, saya ada pekerjaan. Oh, saya main terus sama anak. Kenapa, Mak? Ini mau dibawa atau ada di? Dibawa. Ini banyak isinya ini. Yang Iya, itu martabak diberikan. Oh, belikan buat saya kah? Oh, iya deh. Bro, ini buat saya kah? Iya. Pak. Dia bilang. Oh, begitu kah? Berarti lagi tinggal menggalak kok. Oh, begitu kah? Oh, saya enggak paham. Enak sekali. Oh, iya. Oke. Kita pulang dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti. Saya pengennya live lama-lama ini. Saya sangat sakit karena penghinaan sama ojol. Kenapa ojol glowing? Kenapa ojol pintar banget? Bahasanya tinggi. Memangnya kamu pikir ojol itu semua tamatan SD nggak berpendidikan? Jadi ojol itu butuh pengetahuan, guys. Lu baca peta itu kalau nggak punya pengetahuan, bagaimana kamu baca peta? Gak bisa ya. Gelap ini. Aduh. Kau bawakan mamamu ini, Adena. Kau mau pergi mana? Ya tidaklah, Bapak parkir motor. Apa tadi itu Bapak lihat? Sahur, tata sahur. Oh, din dangdut, madinin dangdut. Lila, alkala, balalina, balalina. Bawakan mama. Hati-hati, lelet. Lanjutin. Terus. Seperti keren lubang, wah biasa aja.
Sebenarnya saya pikir apa ya, ada tadi yang komen bilang caleg gagal. Itu alah. Coba ambilkan anuku situ, anuku tripod. Ternyata dia belikan saya itu Pak Andi. Saya bilang tadi, bilang, wih istriku udah mau nih, dia suka ini. Yang anu tadi tuh. Saya nggak tahu, kita ada duduk-duduk baku lihat. Ternyata buat saya Pak Lena. Nanti kau IP. Oke, kita lanjut lagi nih bos. Di rumah ini. Hah? Tidak. Tidak. Kasih makan nih. Kurang makan. Belum tersambung wifi nih. Teman-teman, siapa tahu ada pertanyaan atau pertanyaan kah, pernyataan kah, silakan. Jadi ini saya nih, seperti saya bilang tadi, saya kurang memantau isu-isu kasus yang ada, tapi memang saya senang bahas kasus. Tungguan sayang. Oh iya. Begitu. Kenapa ini belum tersambung wifi? Teman-teman boleh bantu tap-tap layar dulu. Ya. Terserah. Kenapa ini? Kenapa nggak tersambung? Jadi saya begini ya, saya pola hidup saya atau pikiran saya belajar tentang ada yang namanya stoikisme. Ya, satu paham yang dimana kita tidak lagi bahasa singkatnya begini, masa bodoh lah, kau mau bilangin saya apalah, yang tahu hidup saya gitu loh. Karena kita ini manusia, kadang-kadang yang bikin kita stres berat itu perkataan orang. Padahal kalau kita paham hakikatnya kita hidup, ya orang itu nggak akan semua orang suka sama kita. Ya, kau mau berbuat baik, apalagi kamu berbuat jahat, itu sudah ada. Karena buktinya ya Nabi Tuhan, Tuhan saja yang menciptakan kita nggak dengar. Dia sudah bikin peraturan, kita langgar. Jadi apalagi kalau cuman manusia di situ, jadi nggak akan namanya ada yang memuaskan. Kecuali setiap kita manusia sudah punya. Kenapa dia nggak tersambung di? Saya punya wifi nggak tersambung. Kamu udah tersambung nggak? Coba cek. Kenapa tuh? Iya kah? Coba sabar dulu, saya bilang dulu caranya ini. Matikan dulu atau bagaimana? Kenapa saya nggak tersambung? Kata Sandi salah.